Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun sedang merebaknya COVID-19, tetap kita harus semangat dan menjalani aktivitas dengan sebaik mungkin dengan diam di rumah ya. Tentunya dengan diam di rumah. Kalau tidak ada kepentingan, kita tidak perlu keluar rumah ya. Teman-teman, saya ingin berbagi tentang monetisasi ya. Banyak orang yang bertanya bagaimana sih cara agar cepat dimonetisasi gitu ya. Jadi kita kan dari awal YouTuber, dari awal pemula YouTube pemula itu kita selalu ingin mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, dan itu tidak mudah kan, tidak bisa didapatkan dalam 1 2 hari, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Mungkin kalau bertahun-tahun enggak ya, karena ada batasnya ya, ada batas bahwa 1 tahun tidak mendapatkan 1000 subscribe atau 4000 jam tayang maka cut ya, tidak bisa diajukan untuk monetisasi, makanya harus balik lagi dari nol. Nah, ini pengalaman saya pribadi setelah mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, saya sebenarnya sudah tidak bikin video lagi karena udah nyerah. Udah berapa bulan, 1 bulan saya menunggu, enggak juga 2 bulan tidak menunggu. Akhirnya bulan keberapa ya, keempat atau kelima gitu, ada surat dari YouTube, itu ya, dari pihak YouTube bahwa saya itu bisa untuk dimonetisasi. Alhamdulillah ya. Tetapi di sini perjalanan dari sana itu saya coba coba lihat ke belakang ya, apa sih yang menjadi kendala saya kok begitu lamanya gitu, sampai 4 bulan gitu. Ternyata setelah saya review kembali, setelah saya lihat-lihat kembali, ternyata ada satu kendala yang tidak boleh dilakukan oleh YouTube pemula ya. Jadi yang pertama itu adalah janganlah sekali-kali kalian itu copyright. Jadi memasukkan lagu orang lain ke YouTube kita. Pokoknya jangan sekali-kali melakukan hal itu karena itu bakalan ketahuan oleh pihak YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau kita konten-konten yang tidak diperbolehkan, seperti konten-konten dewasa, terus konten-konten yang istilahnya konten-konten yang bisa memancing kerusuhan dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Jadi yang hal-hal yang seperti itu pasti lama untuk dimonetisasi. Begitu. Terus yang selanjutnya adalah yang paling penting, video tersebut adalah harus original. Sekali lagi, video tersebut adalah harus original. Jadi nggak boleh misalkan video dari Facebook ya, dari Facebook yang itu lagi booming lalu kita tempel di YouTube kita, maka itu akan ada klaim hak cipta. Sekali lagi, kalau misalkan kita belum dimonetisasi ya, kita mendapatkan 3 teguran klaim hak cipta, maka kita tidak akan bisa, akun tersebut akan ditutup ya, akan ditutup karena tidak memenuhi syarat. Oleh oleh sebab itu, cara yang paling penting adalah cara amannya, kita harus mengupload sesuatu yang biasa-biasa saja, atau yang kehidupan kita, atau keahlian kita, atau yang penting berbicara aja, yang berbicara kita di depan kamera, itu yang paling aman sebenarnya. Tetapi sekali lagi, kadang-kadang kita menjadi YouTube pemula tuh nggak tahu yang mana copyright, yang mana itu adalah yang sudah diklaim hak cipta, yang mana tidak boleh, yang mana itu kadang-kadang sulit untuk membedakannya. Oleh sebab itu, kalian harus rajin-rajin ya, rajin-rajin membaca, bertanya-tanya kepada teman-teman YouTube lain. Ini saya mau upload ini nih, bagusnya judulnya apa? Bagusnya videonya apa? Bagusnya apa namanya, kontennya apa? Jadi harus 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 seperti itu. Harus banyak bertanya, jangan sampai kalian sudah jam tayangnya banyak, view-nya banyak, subscribe-nya lebih dari 10.000, tapi nggak pernah yang namanya bahkan mendapatkan surat balasannya, itu adalah surat balasan tidak
tidak mendapatkan hak untuk bekerja sama dengan YouTube. Wah, sayang sekali ya kalau misalkan sudah seperti itu. Lebih baik buka buka lagi lah akun YouTube yang baru dengan momentum yang baru, dengan isi atau konten yang baru. Karena saya juga sebenarnya sudah putus asa ya. Putus asa setelah wah, saya nggak bisa dimonet nih, kenapa ya alasannya? Apakah karena kontennya, tapi pas saya lihat kontennya semuanya itu baik-baik saja gitu ya, tapi pas dilihat oh iya ternyata saya pernah copyright. Copyright itu satu kali atau dua kali gitu copyright, tapi itu nggak menjadi teguran nggak menjadi teguran banget gitu ya. Itu hanya sebatas ini kamu klaim hak cipta gitu, kamu mau dilanjutkan silahkan, enggak juga nggak apa-apa, berarti penghasilan untuk mereka gitu. Itu padahal cuma gitu doang, dan itu ternyata bisa menyebabkan bisa berbulan-bulan gitu, bisa berbulan-bulan bisa dimonetisasinya gitu. Bayangkan kalau misalkan kalian kena teguran, saya aja yang tidak kena teguran itu bisa berbulan-bulan untuk dimonetisasinya. Jadi bagi kalian YouTuber pemula yang akan memulai karirnya kalian di YouTube, bersabarlah, bersabar. Suatu saat juga kalian akan mendapatkan hal yang apa namanya, mendapatkan hal yang baru gitu ya, mendapatkan apa namanya, mendapatkan sesuatu yang menarik untuk ditonton oleh orang banyak. Sampai saat ini saya menjadi YouTube udah sampai 1 tahun, saya belum menemukan formula yang bisa agar video saya bisa ditonton oleh orang banyak, itu belum. Sampai sekarang, sampai sampai detik ini belum bisa mendapatkan tontonan yang menarik. Ketika saya mau ikut video reaksi gagal, ternyata kena hak cipta. Bingung kan? Akhirnya udahlah bikin video sendiri seperti ini gitu. Ini lebih aman sebenarnya, lebih aman, sangat aman sekali. Gitu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang bagi YouTuber pemula, terutama bagi YouTuber pemula, dan umumnya untuk pendengar semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.